Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah meskipun suasananya redup, ya masih pagi, sudah mendung, redup dan agak dingin, tapi dan kita bakar semangat kita dengan kopi kiriman Haji Firdaus yang ada di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa Pak Haji, pesennya itu pesen panjenengan kan kalau bikin kopinya agak banyak kan, gulanya agak dikitan. Nah itu saya lupa karena ini jenis robusta. Saya coba dikit tadi, nggak inget saya kalau ada pesan seperti itu. Menurut saya soft lah, agak sedikit tipis rasanya, tapi masamnya ini yang nampak jelas. Tadi yang saya ingat gulanya agak dikit ya, tapi kalau untuk takaran kopinya lebih banyak kan saya tidak ingat. Tapi it's okay, ini kopi bubuk murni mantep banget yang beliau tanam sendiri di pedalaman Sumatera sana. Haji Firdaus ini pengusaha, kontraktor juga, banyak kebunnya di Sumatera. Kontraktor pembangunan gedung itu apa namanya ya seperti itulah, dari kayak Freeport di Papua, di Malang ini pabrik jagung pioner, di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia ini gedung-gedung yang pabrik-pabrikan itu beliau yang memborong. Alhamdulillah sempat transaksi dengan GSN, membeli golok, cocok dan inden beberapa bilah sekarang ini mau diberikan sahabat-sahabatnya yang ada di Kalimantan, di beberapa daerah lah gitu. Terus tahu kalau saya itu demen ngopi, itu beliau kirimin kopi. Saat minta alamatnya, wah buat apa ini, mau silaturahmi apa gimana? Ada deh. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu datang kiriman kopinya. Saya baru seduh ini sih, baru buka ini karena saya ada kopi dari Gunung Kawi itu baru habis kemarin, dan saya coba dulu kopi yang lebih dulu datang, kiriman dari sahabat saya yang ada di Malaysia sana, Pak Ci. Aduh ya, Pak Ci mengirimi kopi ada agak gedean, sasetan kopi jenis negeri Malaysia sana. Saya bilang negeri 9 dikatakan bukan, kepulauan ya, kepulauan mungkin ya, saya kurang begitu paham langsung si daerah Malaysia sana. Yang jelas kopinya itu tidak seperti di Indonesia yang kopi bubukan enggak, tapi dibikin gumpalan-gumpalan keras seperti Nescafe kalau di Indonesia, tapi dia dibentuk di wadah seperti apa namanya, teh celup. Nah, teh celup itu kopinya. Jadi diseduhnya itu seperti teh celup dia. Kalau kita masukkan satu gelas itu satu anuan itu mantep rasanya, tapi cenderung manis sih. Oke, itu saja, mungkin openingnya terlalu panjang, saya langsung saja mereview sebuah golok panjang juga full kayu johar, kayunya coklat tua, motifnya indah banget, ujungnya seperti ini. Aksesorisnya tali kur, tidak ada pin, tapi dijamin paksi atau ekor bilahnya masuknya dalam sekali. Untuk guardnya ini kalau penilaian menurut saya ini seperti kayu ruyung ya. Oke. Handle jengkolan. Kita langsung lihat saja bilahnya. Panjang banget. Ini kayu ruyung untuk kombinasinya. Nah, ini ada logo makernya, sahabat saya.
kita baca dulu HBNS. HBNS kepanjangannya saya belum tanyakan. Tebal panjang, kita ukur langsung. Set, panjang bilahnya mantap banget, 41,4. Modelnya kan seperti ini, jadi kita ukur ini 41,3 lah. Lebar di pangkal 3 cm, terlebarnya 3,5, memiliki ketebalan setengah senti. Lempeng jas sepertinya gede panjang seperti ini golok tebas ya, tapi kita lihat performanya. Perhatikan tajamnya ini dari ujung tengah pangkal, tajamnya halus banget. Kita cuilkan, kita lempeng lurus tegak ke dalam, kelok-kelokkan halus. Mau dibikin tajangan juga halus. Sekarang langsung saja kita mainkan di kresek biru. Set, cuman jalan tanpa banyak tekanan. Set, di ujung ini lagi, just halus banget. Nah, ini bagi sahabat yang demen sekali sembelih gaya dorong, sekali dorong, usahakan yang panjangnya di atas 30 cm, cari punggung bilah yang tebal. Nah, ini kan di atas 40 cm dia untuk, dan saya belum sebutkan material baja tadi ya. Ini material bajanya PRJ hardtop dan ketajamannya seperti ini. Itu ketika posisi sapi, leher sapi sudah dongak, posisinya lehernya didongakkan ke atas, tidak nyamping ya. Kalau menyamping itu tanpa lubang, apalagi kalau tidak ada lubang, nah itu kita gaya tarik ya. Maka sediakan 2 bilah di pinggang kiri dan kanan. Kalau misalkan posisi didongakkan, kalau ada tanduk itu tanduknya menancap atau menempel di tanah atau di aspal, kalau medan di aspal, medannya aspal, keduanya menempel, nah itu idealnya untuk dorong, ceras dorong saja. Dibantu panjang seperti ini, dibantu tangan kiri bisa. Selanjutnya kita tes di selis kresek yang merah. Ini yang merah, kita kelak-kelakan. Masya Allah. Ketajamannya ajib markojib. Kita cuil, top margolok. Kalau saya sendiri sih kurang terlalu suka yang panjang seperti ini. Secara pribadi saya lebih nyaman sembelihan kayak tarik kalau saya. Tapi kebanyakan orang suka dorong. Kadang daerah-daerahan. Kalau Jawa Tengah itu sukanya dorong. Kalau Jakarta sukanya tarik. Kalau Sumatera itu seperti di Aceh umpamanya. Ini pengakuan dari pemirsa-pemirsa yang sudah curhat atau konsultasi ya, itu cocok di daerah masing-masing. Itu saya akhirnya mengamatinya seperti itu, semacam ya tradisi lah, anggaplah tradisi, karena kan itu yang masyhur di masyarakat ya, turun temurun akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi itu kan kebiasaan seperti di Jawa Tengah itu dorong, di Betawian, di Jakarta itu kan tarik. Nah, akhirnya kan menyesuaikan kebutuhan. Kalau tarik itu ya antara mulai 20, 25, 27, idealnya 27 ya, sampai 30 cm. Nah, kalau di Sumatera, di Aceh khususnya,
itu dorong dan beberapa kali gorokan, beberapa kali segrean, kalau di Malang bilangnya segrek, seret. Nah seperti itu. Padahal sudah memenuhi syarat 2 kali itu, ke bawah ceres, ke atas ceres, itu sudah. Saya dikirimin beberapa video-videonya. Ya walaupun itu ya tadi itulah kembali ke tradisi, satu, kedua asal tidak menyalahi aturan yang sudah ada bermadhab. Umpamanya kalau kita kan madhab Syafi'i, asal bilah ini tidak diangkat itu masih sah sampai 4 kali gitu. Saya demikian juga saya biasanya, tergantung kondisinya juga, karena kan kita biasanya dibantu oleh orang-orang relawan, sukarelawan yang punya tenaga tapi tidak punya keterampilan. Sedangkan ketika rapat persiapan Idul Kurban diundang tidak datang, yang tidak diundang pun ya juga tidak datang. Akhirnya ketika hari Had kita mengomando, banyak sekali orang yang di situ tidak ikut rapat, tidak mengetahui apa yang mau diharapkan, hanya modal tenaga, sehingga kadang miskomunikasi, banyak sekali perintah. Harusnya kan satu komando, umpamanya saya sebagai panglimanya di situ, set. Nah ini Pak, ini tolong ini. Gitu. Kadang yang kita perintahkan dia lepas tanggung jawab. Ketika nanti sampean saya kasih tugas mengikat kaki sapi yang belakang, gitu. Terus sampean kaki sapi depan. Ternyata ketika sapi ini bergerak mengamuk, stres, sapinya panik, bingung, dia ditaruh tali ini. Dia ditaruh, dia membantu. Lah ini kan lepas tanggung jawab. Nah seperti itu. Jadi ya terkadang dari kondisi seperti itu, si jagal kita panglimanya kelelahan setelah mengomando dan ikut membantu merobohkan, otomatis ketika eksekusi yang ini harus endingnya yang paling penting, kita sudah kehabisan tenaga. Nah seperti itu, kehabisan tenaga, kecapean, posisi juga tidak memungkinkan. Maka saya yakin kita berbicara teori kan, saat ini kita berbicara teori-teori pengajian, kajian di mana teori gitu kan. Nah pada prakteknya selalu saya sampaikan sebelum hari H kita minta kepada Allah, nanti ketika eksekusi, ketika hari H itu mulai awal kita berangkat bismillah, minta kepada Allah perlindungan, diberikan kemudahan, gampang, jauhkan dari balak mara bahaya, seperti itu. Ya itulah mungkin celoteh saya di pagi hari, karena dapat kopi, menikmati kopinya Haji Firdaus, jadi akhirnya celoteh saya jadi melantur ke sana kemari. Nah itulah perpaduan daripada yang saya sampaikan antara kopi, bilah, dan juga cara penanganan hewan kurban. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat di seluruh penjuru dunia. Yang Malaysia kemarin silahkan, mumpung saat ini masih murah harganya bilah. Bisa ditanya kepada siapapun, itu bilah masih murah-murah kalau saat ini. Apalagi kita lihat kondisi perekonomian kita yang sekarang ini, saat ini seperti ini keadaannya. Tapi nanti jelang Idul Kurban, mulai Idul Fitri sampai jelang Idul Kurban, itu harganya sudah mulai naik, sudah mulai mahal. Karena apa? Baja juga sudah sulit dicari gitu kan, kayu, terus banyak sekali garapan. Nah ini kita harus dikejar target, sehingga mau tidak mau harga pasti naik. Semua seperti itu. Idul Fitri harga kebutuhan pokok kan naik, nah sama Idul Kurban harga kebutuhan pokok juga naik. Seperti itu, mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.